Surat pertama untukmu. Untuk seorang perempuan. Surat ini kutulis sejak kamu bilang, kalau tak bisa diungkapkan, lebih baik dituangkan lewat tulisan. Carilah tempat yang nyaman sebelum membaca surat ini. Tak perlu tergesa-gesa dalam membacanya. Nikmati dan rasakanlah, sebab kata dapat berbicara. Aku menuliskan surat ini saat tengah malam, di bawah cahaya bintang-bintang, yang jumlahnya tentu lebih dari 9, bersama purnama yang penuh, indah dan cemerlang, seperti kilat di matamu yang tajam. Aku akan menebak, hanya ada satu momen di antara dua pilihan saat kamu menerima dan membaca surat ini, yaitu pertama, ketika hubungan kita membaik, atau justru kedua, ketika hubungan kita memburuk. Pilihan pertama. Banyak orang yang bilang masa PDKT adalah masa paling indah dan menyenangkan. Apa kamu percaya akan hal itu? Dalam masa itu, seorang yang jatuh cinta akan mengejar orang yang dicintainya, menunjukkan segala sisi terbaik dalam dirinya, berbuat apapun supaya lawan jenisnya tertarik dengannya, memberi kesan paling mewah yang ia bisa. Tapi, aku tak mau berbuat seperti itu. Aku bosan dengan segala hipokrit. Aku ingin menjadi biasa saja, seperti dua kata favoritmu. Dalam tafsiranku, biasa saja artinya menjadi diriku sendiri, tanpa harus menjadi orang lain untuk terlihat lebih baik ataupun buruk. Inilah aku. Ya, seperti ini aku. Maaf jika tak sesuai dengan ekspektasimu. Aku sadar aku egois. Aku hanya mementingkan diriku sendiri. Terlalu asik dengan duniaku di awal kedekatan kita. Sampai aku tak sadar, ada orang yang menunggu di seberang sana, menunggu kejelasan, atau lebih tepatnya kepastian. 10 bulan lamanya, kita saling mengenal tanpa ada tanda-tanda kejelasan arah dan tujuan. 10 bulan bisa menjadi 10 detik bagi orang yang menunggu kepastian. Tapi juga bisa menjadi 10 tahun bagi orang yang menunggu ketidakpastian. Jelas bagiku soal menunggu. Maksudku, ketika kita bicara tentang menunggu, kita tak berbicara tentang berapa jam, berapa hari, ataupun berapa bulan bahkan tahun. Kita berbicara tentang titik di mana kita akhirnya memutuskan untuk yakin dan percaya. Dan ketika kamu membaca surat ini, aku merasa sudah berada di titik itu. Aku masih tak tahu seberapa penting status hubungan bagimu, tapi yang jelas, aku tak ingin bermain-main seperti remaja yang baru saja merasakan cinta pertamanya. Aku ingin memiliki hubungan serius dengan seseorang. Keinginanku sederhana, seperti yang tertuang dalam sebuah novel romance yang bunyinya begini. Aku tidak ingin cinta yang sejati, tapi biarkan aku mencicipi cinta yang bukan sesaat. Biarkan aku berjuang dan bertahan di sana. Biarkan aku tersiksa untuk terus belajar bersetia. Aku rela tenggelam di sana, sebagaimana segelintir orang yang beruntung mendapatkannya. Dalam ilmu hukum, aku sepakat dengan argumen Hans Kelsen. Semakin demokratis sebuah negara, maka semakin minim produk hukumnya, sebab masyarakat sudah paham dengan prinsip-prinsip dan tujuan demokrasi, yakni menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Sekarang aku ingin bertanya pada diriku sendiri dan kepadamu. Mampukah kita menjamin tidak akan ada perubahan spesifik yang akan terjadi ketika status itu sudah ada? Kita belum membicarakannya, bukan? Namun yang jelas, aku berani menjamin akan ada saatnya status itu menjadi nyata. Dan untuk itu, kumohon bersabarlah. Pilihan kedua.
Belakangan hubungan kita terlihat tak baik-baik saja. Entah ini salah siapa, dan aku tak ingin menyalahkan siapa-siapa. Dan kalau ditanya, aku akan menyalahkan diriku sendiri. Sebab aku selalu gagal menerjemahkan apa yang kamu inginkan. Sangat sering ku dengar keluh kesahmu yang berpikir bahwa kita tak cukup memahami masing-masing dari kita. Ingin sekali rasanya aku menceritakan diriku, kepribadianku, keluargaku lebih dalam padamu. Tapi aku belum menemukan waktu yang tepat, terlebih saat kamu bercerita bahwa keluargamu sepertinya anti jika berbesan dengan orang dari ormas yang didirikan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Namun jika masalah itu tak menjadi yang utama dalam sebuah hubungan, aku akan terus berusaha mendapatkanmu. Karena aku percaya yang menjalani hubungan adalah kita. Dan aku mengimani bahwa manusia adalah makhluk yang bisa berkompromi dengan perbedaan. Asalkan dikomunikasikan dengan cara, waktu, dan penyampaiannya diramu sempurna. Bagiku, cinta bukanlah soal untung rugi. Cinta bukanlah sebuah bentuk transaksi. Bukan pula soal siapa yang memberi dan menerima lebih banyak, baik secara materi maupun non-materi. Itu hanyalah bagian kecil dari cinta. Bagiku, yang paling esensial dalam cinta adalah bagaimana kita saling memahami satu sama lain, saling menerima, dan saling mendukung. Akankah kisah kita berakhir seperti lirik penutup lagu Adele yang berjudul Don't You Remember? Sejatinya aku tak ingin seperti itu. Dan jika kamu tak menginginkannya pula, aku membutuhkan bantuanmu untuk senantiasa menjalani hal-hal ke depan bersama-sama. Sampai surat ini ditulis, aku belum tahu pasti dan bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah kamu masih menyimpan sekelumit rasa kepadaku, atau benar-benar menjadi tawar? Ibarat sebuah roti, jika memang masih tawar, roti itu akan kuoles dengan mentega dengan bertabur meses di atasnya. Atau mungkin menuang susu kental manis dan parutan keju. Roti tetaplah roti, yang tawar sejatinya dapat diatasi. Asal jangan sampai roti itu menjadi basi. Tetaplah bersinar seperti bintang di angkasa. Matahari dan bintang memiliki satu kesamaan, yakni dapat bersinar sendiri. Tidak seperti bulan yang bersinar karena pantulan cahaya dari matahari. Meskipun memang pada kenyataannya matahari dan bintang tak bisa kita lihat dalam satu langit yang sama. Tapi bagaimana dengan bunga matahari yang terkena pantulan cahaya bulan di malam hari yang berpayung langit yang penuh bintang? Sama-sama indah untuk dilihat, bukan? Aku ingin mencintaimu seperti membaca buku, menikmati setiap kalimat, dan memahami benar setiap kata-katamu dengan perlahan dan tak terburu-buru. Memang benar, cinta butuh diungkapkan. Bacalah baik-baik. Aku mencintaimu, selalu dan seterusnya.